Puji Tuhan, saudara, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan boleh duduk di rumah Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan lewat ibadah-ibadah seperti inilah Dia menurunkan berkat-berkat yang baru, kekuatan yang baru, berkat jasmani rohani. Itu keyakinan kita. Hari ini kita akan pikirkan sebuah judul, yaitu Gereja yang Kudus dan Am. Ya, bagian dari pengakuan iman rasuli, Gereja yang Kudus dan Am. Saya punya seorang teman di Indonesia, seorang pengkhotbah yang cukup terkenal, bagus dan cukup top. Suatu hari saya pulang pelayanan mission trip ketemu dia. Dia bilang, you mau denger cerita gak? Ini gila banget. Ada seorang pendeta yang terkenal, yang memang katanya suka naik turun sorga, menawarin dia, katanya, mari kita buka gereja yang baru. Ya, ada sebuah pertokoan yang ramai sekali. Hasilnya kita bagi 60-40. 60-40. Gila gak? Saya sampai bilang, teman saya bilang, saya jawab dia, kamu sudah gila ya? Gereja kok dijadikan bisnis? Tapi itu fakta. Ada cerita lain lagi, fakta juga, seorang dosen kami di Jawa Timur. Suatu hari juga ditawarin buka gereja baru di daerah Jawa Timur. Ya, si dosen tanya, mau buka di mana? Di kota atau di pinggiran? Lalu temannya bilang, ya di kota dong. Kalau di pinggiran itu bodoh, rugi. Lalu dosen itu menjawab, dia bilang, kau sudah edan. Di Jawa Timur itu katanya ada sebuah daerah yang disebut dengan Tapal Kuda, tahu gak? Itu daerah yang miskin, kumuh, banyak tawuran, perkelahian. Gereja harus hadir di situ. Justru gereja harus dibuka di situ agar menjadi berkat bagi yang lain. Kamu sudah edan. Gereja itu bukan soal bisnis untung dan rugi. Saudaraku, ini fakta. Hari ini kita melihat ada sebagian gereja tidak jadi teladan, tapi justru jadi edan. Waktu saya siapkan ini lahir sebuah puisi. Pantun. Gereja terlalu asik membangun kerajaan sendiri. Akibatnya lupa diri dan lupa fungsi. Kalau tidak hati-hati, pelita gereja akan mati. Mungkin ini salah satu alasan kenapa Tuhan izinkan badai corona. Supaya gereja sadar, bertobat, berubah dan berbenah. Agar nama Tuhan tidak diejek dan dihina. Gereja bukanlah gedung, bukan fasilitas, bukan bisnis dunia. Tapi kumpulan orang-orang yang diselamatkan oleh anugerah Allah. Untuk melakukan bisnis kerajaan sorga. Kalau mau pakai kata bisnis. Memenangkan jiwa dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Setiap minggu kita katakan gereja yang kudus dan am. Pengakuan itu bukan di bibir mulut saja, tapi sungguh-sungguh kita paham. Apa maknanya dan prakteknya secara nyata dan mendalam. Amin. Sebab itu saya ajak kita membaca firman Tuhan pagi ini. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Istilah gereja dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Eklesia terdiri dari dua kata. Ek artinya keluar,
Kaleo artinya panggil. Jadi definisi gereja artinya orang-orang yang dipanggil keluar oleh Allah. Dari dunia yang gelap ini, dari dunia yang berdosa ini. Agar menjadi satu kumpulan yang khusus, yang dikuduskan oleh Allah. Untuk melakukan kehendak Allah dan untuk memberitakan cinta kasih-Nya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu gereja. Ya. Istilah bangsa yang terpilih di ayat 9 artinya bahwa gereja itu adalah inisiatif Allah. Karya Allah yang sesuai dengan anugerah dan kasih Allah. Hal ini dijelaskan di ayat 10 kemudian. Dahulu kamu bukan umat Allah, sekarang jadi umat Allah. Ada perubahan. Dahulu tidak dikasihani, sekarang beroleh belas kasihan. Ini menunjuk kepada keselamatan yang sejati. Yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yang mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah ditinggalkan. Itu kata firman Tuhan. Dan yang baru sudah datang. Oleh kematian Yesus Kristus membayar hutang dosa kita, membayar hukuman kita. Dan kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi kita dipilih, dipanggil, diselamatkan, dikuduskan adalah 100% karya Allah. 100% anugerah Allah, tidak ada jasa manusia. Kita menerimanya karena anugerah, karena kemurahan Tuhan dan oleh iman kita diselamatkan. Itu kata firman Tuhan. Jadi tidak ada jasa manusia. Bukan karena kehebatan kita, kepintaran kita, kekayaan kita, pahala kita, ilmu pengetahuan kita, perbuatan baik atau usaha-usaha apapun. Seorang manusia bisa diselamatkan. Tapi karena 100% anugerah Tuhan. Permisi tanya, apakah hari ini saudara sudah menjadi ciptaan baru? Yang diubahkan. Yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Bila belum, dari hati saya yang paling dalam mengatakan terimalah Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Hanya dengan beriman oleh anugerahnya, saudara bisa diselamatkan, dipilih, diubah menjadi ciptaan yang baru. Tapi kalau saudara mengatakan, oh saya sudah menerima, saya sudah percaya, saya katakan selamat. Permisi tanya, perubahan apa yang terjadi dalam hidupmu? Sejak kau percaya Tuhan Yesus. Perubahan apa yang membuatmu menjadi ciptaan yang baru, yang bisa dinikmati orang lain? Atau engkau masih berkanjang dalam hidup yang lama? Minta kepada Tuhan Yesus. Minta kepada Roh Kudus untuk mengubahmu. Hari demi hari. Ya. Terus secara progresif semakin diubahkan menjadi ciptaan baru yang memuliakan Tuhan. Dan menjadi berkat untuk orang lain. Selanjutnya ada istilah di ayat 9 itu imamat yang rajani. Imamat yang rajani artinya bahwa Allah memanggil kita sebagai gereja, tujuannya adalah untuk menjadi imam. Imam di sini bukan gelar official, bukan. Imam di sini bukanlah gelar secara formal, bukan. Tapi adalah sebuah fungsi, fungsional secara menjadi imam secara fungsional. Imam dalam bahasa asli artinya jembatan. Ya. Jembatan, penghubung. Jadi orang-orang percaya gereja Tuhan dipanggil, dipilih untuk menjadi penghubung antara manusia yang berdosa dengan Allah. Kita memperkenalkan Tuhan Yesus agar mereka percaya. Dan kemudian mereka boleh dihubungkan dengan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita menjadi jembatan antara orang yang belum mengenal Tuhan dengan Sang Raja, Juru Selamat yang sejati. Sekali lagi, imamat rajani bukan gelar atau nama untuk cari hormat atau gila hormat atau gagah-gagahan. Wah, gua ini ya imamnya raja. Bukan. Tapi kita dipanggil menjadi imamat rajani, tujuannya adalah melayani. Sebab imam itu melayani. Menjadi jembatan penghubung yang mendamaikan manusia dengan Allah di dalam Yesus Kristus, Raja segala raja. Apakah saudara sudah menjadi seorang Kristen yang berfungsi sebagai imam, menjembatani manusia
kepada Tuhan Yesus. Izinkan saya tanya, berapa tahun saudara menjadi seorang Kristen? Ada berapa jiwa yang pernah kau bawa, yang belum percaya, datang kepada Tuhan Yesus, kemudian percaya Tuhan? Ini menjadi sebuah challenge, tantangan bagi kita. Menjadi doa pribadi saudara, Tuhan, kau sudah menyelamatkanku begitu lama. Aku belum membawa satu jiwa pun datang kepadamu. Doakan temanmu, saudaramu, familimu, keluargamu, siapa saja. Rekan kerja yang belum percaya. Bikin tekad, Tuhan, aku mau berfungsi sebagai imamat rajani. Membawa satu jiwa ke hadapan Tuhan. Suatu hari ada seorang istri yang sudah Kristen, menikah dengan suaminya belum Kristen. Ya. Boleh gak sih? Kristen, wanita Kristen menikah dengan katakanlah non-Kristen. Tuhan menghargai free will-mu. Ya. Ini yang disebut dengan Tuhan menjawab doa, oke, but, titik. Oke, tapi. Jadi Tuhan menjawab doa ada 4. Ya, tidak, tunggu. Satu lagi, oke, tapi. You nekat mau kawin dengan yang tidak percaya Tuhan? Oke, tapi. Resiko tanggung sendiri. Nah itu maksudnya. Jadi dia sudah kawin bertahun-tahun. Mencoba injili suaminya. Jadi kan tekad, gak apa-apa lah. Coba-cobalah, kawin aja dulu lah. Nanti saya doain lah. Ya, injili tiap hari, doain tiap hari. Mudah-mudahan dia percaya. Nah, ini namanya tekad dan nekat. Karena menarik ke bawah lebih gampang daripada menarik ke atas, betul gak? Kalau bukan anugerah Tuhan sulit itu. Jadi bertahun-tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun menikah. Suaminya tetap gak mau percaya. Cerita gak mau percaya, doain gak mau percaya. Terus ngotot gak mau percaya. Keras. Suatu hari istrinya hampir ulang tahun. Lalu dia bilang sama suaminya, suamiku, aku ingin hadiah istimewa di ulang tahunku. Lalu suaminya bilang, kamu mau apa sayang? Mau cincin berlian 5 karat? Mau baju yang mewah? Mau mobil baru? Katakan saja sayang. Suaminya baik ya? Baik gak? Baik belum tentu benar ya. Lalu istrinya mengatakan, tidak sayangku, aku gak mau semua itu. Aku mau hadiah istimewa, cuma satu. Aku mau kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Suaminya langsung kestrom. Itu lagi, bosen tau gak? Tiap kali gituan terus. Aku sudah bosen mendengarnya, bertahun-tahun sejak kita menikah. Aku tidak mau percaya. Gak ada bedanya dia bilang. Saya ini tukang minum-minum, sering mabuk. Kamu juga sama tukang minum-minum dan mabuk. Aku ini suka judi ke kasino, kamu lebih rajin ke kasino. Aku ini ngomong jorok ya, marah-marah, suka marah-marah. Kamu kalau marah gak bisa berhenti. Ngomel terus. Apa bedanya? Hah? Gak ada bedanya, percaya dan gak percaya. Wah, istrinya sedih. Menangis terpukul. Tapi jawaban suaminya hari itu bukan saja memukul hatinya, tapi ke rohnya yang paling dalam. Dia mulai berpikir, iya gue Kristen apaan ya? Kawin begitu lama, gak ada perubahan sama aja. Bahkan menurut suamiku lebih gile dari dia. Dia menangis di hadapan Tuhan. Sejak hari itu dia bertobat, bertekad, Tuhan ubah saya. Ubah saya menjadi ciptaan yang baru. Dia diubahkan. Dia gak mau lagi ke kasino, gak lagi minum-minum, mabuk-mabuk, gak mau lagi ngomong jorok, marah-marah. Ya. Pokoknya hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia buang semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berubah 180 derajat. Tahun depan, ketika dia hampir ulang tahun, berapa hari lagi, suaminya berkata, sayangku, sebentar lagi kamu ulang tahun. Aku mau beri kamu hadiah istimewa. Istrinya bilang, apa? Cincin berlian 5 karat? Pakaian yang mewah? Mobil yang baru? Suaminya mengatakan, bukan semua itu sayang. Aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Hah? Kok bisa? Kenapa bisa? Suaminya berkata,
Diam-diam aku memperhatikan hidupmu 1 tahun ini. Engkau berubah. Itu membuat aku penasaran. Aku sembunyi-sembunyi baca Alkitabmu. Aku sembunyi-sembunyi ke gereja mendengarkan khotbah. Dan akhirnya aku tahu Tuhan Yesus juru selamat yang sejati. Dan aku bertekad menerima dia menjadi Tuhan dan juru selamatku. Oh, istrinya mengatakan, ini hadiah yang paling berharga. Terima kasih sayangku. Dia peluk suami. Indah gak ceritanya? Nanti tim drama bikin drama ya. Saudara, ini sebuah contoh. Manusia yang diubahkan. Ini sebuah contoh. Bagaimana memenangkan jiwa bagi Tuhan. Bukan hanya dengan bibir mulut. Memang perlu verbal gospel. Injil dengan kata-kata. Tapi juga perlu Injil dengan hidupmu, saudaraku. Kesaksian hidup yang diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Itu sangat perlu. Kesaksian hidup yang baik dan benar yang memuliakan Bapa. Itu bisa menarik orang datang kepada Tuhan. Amin. Istilah selanjutnya ayat 9, bangsa yang kudus. Artinya gereja adalah kumpulan manusia yang dikuduskan, disucikan oleh darah Kristus. Bukan oleh air baptisan. Entah mau pola apa, air tidak menyucikan. Tapi darah Kristus menyucikan. Dan kemudian kita dihususkan bagi Allah menjadi bangsa yang kudus. Itu sebabnya gereja yang kudus juga bisa disebut dengan jemaat yang kudus, jemaat yang disucikan, atau orang-orang kudus, orang-orang suci, saint. Ya. Semua orang yang diselamatkan Tuhan menjadi saint, orang kudus, ya, atau santa atau santo. Ya. Istilah orang kudus atau orang suci ini adalah 100% karya Kristus. Ya, bukan karya manusia. Bukan gelar secara formal dan official. Tapi status yang baru. Status orang kudus di hadapan Tuhan. Nah, ini perbedaan kita, saudara, dengan teologi Katolik. Yang menganggap orang suci atau orang kudus adalah gelar yang diberikan oleh Bapak Sri Paus kepada mereka yang sudah meninggal. Ya, kalau dia berjasa besar untuk gereja Katolik, dia akan diberi gelar itu oleh Bapak Sri Paus dan Vatikan, keputusan Vatikan, diberi gelar Santa atau Santo. Ya, kalau pria Santo, Santo Paulus, Santo Petrus, Santo Sardi, ya kan, Santo Bambang, ada Santa Anita, Santa Clara, ya kan, Santa Dian. Gelar yang diberikan Vatikan. Contohnya misalnya waktu Paus Yohanes Paulus II meninggal. Waktu Yohanes Paulus II meninggal, banyak umat Katolik kemudian langsung mengusulkan kepada Vatikan. Ayo ambil keputusan, berikan gelar orang suci kepada almarhum. Ya, sudah almarhum Yohanes Paulus II. Karena dia berjasa besar untuk gereja Katolik. Supaya kita bisa berdoa kepada dia. Jadi kalau udah orang suci ada gelar bisa berdoa lewat dia, pengantara doa. Supaya bisa mendapatkan banyak manfaat ketika berdoa kepada dia. Dan akhirnya memang dia dikasih gelar orang suci, orang kudus. Nah, ini perbedaan teologi Katolik dengan kita, dengan firman Tuhan. Itu sebabnya bagi mereka setiap 1 November adalah hari raya peringatan orang-orang suci. Semua orang suci, All Saints Day. Hari semua orang suci, jatuhnya 1 November. Yaitu 1 hari sesudah Halloween. Kalau Halloween itu roh-roh jahat keluar, gentayangan. Lalu besoknya mereka merayakan yang keluar itu orang-orang suci, dirayakan. Ini mirip-mirip tradisi agama, tradisi Chinese. Ya. Kalau bulan 7, tanggal 15 yang muncul itu apa? Roh-roh setan. Lalu bulan depannya, bulan 8, 15 yang muncul roh-roh baik. Jadi itu bisa berdoa kepada roh-roh begitu. Alkitab tidak mengajarkan ini. Alkitab menentang ajaran seperti demikian.
Ya, fondasi Alkitab adalah firman Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan itu kekal. Tadi Efesus pasal 2 ayat 20, bacaan bertanggapan kita dikatakan, gereja dibangun di atas fondasi rasul dan nabi. Ini bukan manusia. Rasul dan nabi di situ adalah wakil daripada perjanjian baru dan perjanjian lama. Kenapa gereja fondasinya bukan manusia? Tokoh siapapun. Sebab manusia fana. Manusia tidak kekal, manusia bisa salah. Firman Tuhan itu kekal. Jadi rasul dan nabi itu menunjuk kepada perjanjian baru dan perjanjian itu dasarnya. Sebab Alkitab kekal dan gereja kekal. Gak mungkin gereja yang kekal dibangun di atas manusia yang fana dan terbatas dan bisa salah. Dan batu penjurunya, itu kepala gereja adalah Yesus Kristus. Kepala gereja adalah Yesus Kristus yang kekal sifatnya. Bukan juga manusia, bukan tokoh, bukan tradisi, bukan keputusan konsili siapapun dan manapun. Amin. Istilah umat kepunyaan Allah artinya gereja itu milik Allah. Milik Kristus yang sudah menebus gereja dengan darahnya. Ya. Sebab hanya Kristus yang sah dan pantas menjadi kepala gereja atau pimpinan gereja, bukan manusia. Sehebat apapun, sepintar apapun, sekuasa apapun, manusia fana, terbatas, dan akan mati. Setiap minggu kita katakan, aku percaya gereja yang kudus. Berarti sebuah pengakuan sekaligus sebuah ucapan syukur bahwa kita semua yang percaya dikuduskan oleh Kristus. Bukan oleh manusia. Waktu kita mengatakan gereja yang kudus. Dan kita mengaku Yesus Kristus adalah kepala gereja. Bukan manusia. Bukan tokoh siapapun. Dan mengajak kita bukan hanya mengaku dan bersyukur. Tapi bertekad untuk hidup kudus. Sesuai dengan panggilan Allah kepada setiap kita. Umat pilihannya. Amin. Hari ini dan sebagian gereja sudah melupakan panggilan ini. Mereka kompromi kepada dosa yang melawan Allah. Melawan Kristus yang kudus, melawan firman-Nya yang kudus. Misalnya, saya bacakan beberapa catatan sejarah. Tahun 2006, ya, gereja episkopal kompromi mentahbiskan pendeta homo. 2007, gereja United Methodist menyetujui pendeta yang transgender. 2007, gereja Lutheran menahbiskan pendeta lesbian. 2009, gereja Evangelical Lutheran izinkan penahbisan pendeta homo. 2009, gereja Presbyterian Church USA, PCUSA, mengizinkan penahbisan pendeta lesbian. 2008, umat Katolik se-Amerika melakukan voting di Columbus. 65% menyetujui pro-choice yang melegalkan aborsi. Dan dari 65% itu, 36% adalah Katolik aktif. Dalam voting itu juga, ada 71% Katolik menyetujui pernikahan homoseksual. Dan dari 71% itu, 25% adalah Katolik aktif. Dan 46% Katolik pasif. Ini adalah sebagian, contoh sebagian gereja-gereja yang sudah dipengaruhi oleh teologi liberal. Yang terang-terangan melawan firman Tuhan, yang terang-terang melanggar kekudusan Allah dan kekudusan firman Tuhan. Mencemarkan nama Allah yang kudus. Kompromi firman Tuhan dengan perbuatan-perbuatan najis yang melawan Allah dan melawan nilai-nilai kekristenan yang sejati. Hari ini di Amerika Serikat ada sekitar 50% gereja yang sudah dipengaruhi oleh teologi liberal. Di Eropa lebih dari 75% dipengaruhi oleh gereja liberal. Ajaran teologi liberal. Gak ada bedanya dengan dunia yang berdosa. Gak ada bedanya gereja sedemikian dengan dunia yang melawan Allah dan berdosa melawan kebenaran firman Tuhan.
Bagaimana respon saudara mendengar fakta seperti ini? Gereja yang sedemikian. Saya yakin kita sedih bukan? Saya yakin kita kecewa, bercampur marah dan kesal. Kenapa melakukan hal-hal sedemikian? Tapi semua hal ini dan fakta ini seharusnya menjadi sebuah peringatan. Menjadi alarm bagi kita. Untuk berjaga-jaga. Menghadapi segala godaan dan cobaan si jahat. Ya. Supaya kita berani dan siap bertahan. Dalam situasi apa saja, godaan apa saja, ingat kembali kepada firman Tuhan. Sebagai standar satu-satunya iman, moral, dan kehidupan sehari-hari. Gereja-gereja Tuhan akan terus dicobai dan digoda oleh iblis dengan tujuan menjatuhkannya. Namun kita yakin Yesus Kristus kepala gereja lebih besar, lebih kuasa dari apapun. Dia akan menolong memelihara kita. Menjaga umatnya yang kudus. Jika kita sekalian bertekad memegang firman Tuhan. Setia menjalankan firman Tuhan dan kehendaknya. Sesuai dengan panggilan Dia di dalam kita. Amin. Lalu selanjutnya apa artinya istilah am? Am artinya universal. Am artinya universal. Gereja Tuhan itu adalah satu, universal. Satu umat di segala waktu, segala tempat, segala lokasi. Ya. Menjadi satu. Segala latar belakang satu di dalam Tuhan. Tanpa perbedaan apapun, tanpa diskriminasi apapun. Mari kita baca satu ayat lagi, Galatia 3, 26 sampai 28. Sama-sama kita membaca Galatia 3, 26 sampai 28, 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Istilah kamu semua adalah satu, ayat 28 di situ artinya universal. Am. Ya. Kalau kita bandingkan dengan ayat pembimbing kita tadi Efesus pasal 2, 21, 22 itu menjelaskan orang-orang Kristen yang dipanggil dan diselamatkan itu menjadi tempat kediaman roh. Jadi kita semua diberi roh yang sama. Roh Kudus yang sama. Itu yang membuat kita satu. Gak ada perbedaan. Gak ada yang merasa siapa lebih hebat, siapa lebih pintar, siapa lebih suci. Enggak. Kita semua sama di dalam Tuhan. Ya. Ini yang disebut dengan gereja universal. Ya. Gereja yang tak kelihatan, invisible church. Karena itu adalah kumpulan orang-orang percaya sepanjang segala abad. Universal church. Memang secara lokal, secara lokasi ada perbedaan. Ada gereja Indonesia, ada gereja Tionghoa, ada gereja Inggris, ada gereja orang hitam, ada gereja orang putih. Ada perbedaan. Ya. Secara lokal, itu disebut local church. Visible church, gereja yang kelihatan. Itu ada perbedaan. Tapi secara universal kita adalah satu. Satu. Firman Tuhan mengatakan satu tubuh. Yaitu Kristus, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Bapa. Ini yang menjadi fondasi kesatuan. Am. Jadi waktu tiap minggu kita mengatakan gereja yang kudusan Am, kita mengaku bahwa dengan gereja-gereja Tuhan lainnya, kita sama, kita satu. Fondasinya sama. Ya. Jadi biarlah setiap minggu waktu kita mengatakan aku percaya gereja yang kudus dan am. Bukan saja mengakui kita dikuduskan oleh Kristus. Harus hidup kudus, tapi kita juga punya wawasan yang lebih luas. Ya, tidak membeda-bedakan. Gereja Tuhan yang satu itu, ya, universal. Asal fondasinya adalah firman Tuhan. Dan Kristus sebagai kepala yang menguduskan kita.
Jadi jangan ada yang merasa superior. Ya. Aku lebih hebat, gerejaku lebih hebat. Ya. Lebih besar, lebih punya banyak fasilitas. Ya. Lebih ini, lebih itu. No, gak ada yang superior. Gak ada yang inferior juga. Aduh, kita gereja kecil, sorry ya. Gak punya ini, gak punya itu. No, sama di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus yang sama, yang mempersatukan kita. IGNC lebih hebat dari gereja lain? Enggak. Jadi kita juga jangan merendahkan yang lain. Lebih minder dari yang lain, karena yang lain 5.000 sekali kebaktian, kita cuma ya enggak juga. Saya harap kita semua punya wawasan yang lebih luas. Saya baca sebuah cerita, katanya sungguhan terjadi. Suatu kali diadakan konferensi. Gabungan gereja-gereja berbagai denominasi. Nah, salah satu pembicara itu adalah pendeta baptis yang sudah terkenal, itu sombong, suka menghina denominasi lain. Jadi dalam konferensi itu banyak sekali yang hadir, pas waktu pendeta baptis itu harus kasih seminar di depan, orang-orang pada keluar. Karena udah tahu ini pasti nanti nyelekit, ini pasti nanti jelek-jelekin denominasi lain. Jadi pada keluar semua, kurang dari setengah. Pendeta sudah tahu ya, paling yang tinggal ini orang baptis semua. Dia waktu dia naik ke atas, dia bilang, saudara-saudara, saya pengen tahu apakah di sini ada hadir orang non-baptis. Semua lihat-lihat, diem-diem, gak ada yang angkat tangan. Dia mulai ketawa ngenyek begitu ya. Dia udah tahu. Gak suka denger dia, tiba-tiba ada seorang ibu angkat tangan. Oh, ada satu orang katanya. Ibu, kalau boleh saya tahu, ibu dari denominasi mana? Saya seorang metodis. Dia bilang, hah, metodis? Oh, metodis. Coba ibu beritahu saya, kenapa kamu bisa jadi metodis? Ibu itu mengatakan, aku juga gak tahu ya, mungkin papaku metodis. Dan kakekku juga metodis, jadi kami semua metodis. Oh, begitu. Jadi karena kakekmu metodis, bapakmu metodis, kamu jadi metodis. Bagaimana kalau kakekmu itu goblok? Bahasa Inggrisnya moron. Bapakmu juga moron, kamu mau jadi apa? Lalu ibu itu diam sejenak, dia bangkit berdiri, dia katakan, aku mau jadi pendeta baptis kayak kamu. Kaget. Dia gak bisa bicara. Oh, mukanya langsung merah. Dan orang-orang tiba-tiba tepuk tangan. Wow, si pendeta kena batunya hari itu. Karena mengejek denominasi lain. Saudaraku ingat, di sorga gak ada denominasi apapun. Gak ada. Ya. Gak usah merasa lebih hebat atau lebih minder. Ya. Semua sama di hadapan Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepadanya. Kita sungguh-sungguh hidup di dalam kehendaknya. Sama di hadapan Tuhan, gak ada perbedaan. Ingat, setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Gak ada jalan lain. Yang mengaku kematian Kristus satu-satunya jalan yang memberi pengampunan dosa. Yang mengaku kebangkitan Kristus menjamin hidup yang kekal. Yang mengaku Alkitab adalah satu-satunya standar iman, moral, dan kehidupan. Yang percaya pengakuan iman rasuli adalah intisari iman Kristen. Dan yang memelihara kekudusan dalam kesaksian hidup yang memuliakan Bapa dan menjadi berkat untuk orang lain. Orang itu adalah saudara kita dalam Tuhan Yesus. Amin. Itu ukurannya. Itu sebabnya kita bisa bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Berapa lama? Hah? Sampai kamu keluar dari gereja ini? Sampai kamu ganti denominasi? No. Sekarang dan selama-lamanya. Betul saudara? Saya saudaramu, saudara-saudara yang lain?
Gimana kalau saudaramu pinjam uang hari ini? Kan satu. Ya, beda perut, saya yakin beda perut. Pertanyaannya, satu dalam Kristus, satu yang bagaimana? Nah, minggu depan kita lanjutkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Tuhan, biarlah suara Roh Kudus terus mengiang-ngiang di telinga, di hati, jiwa kami. Ubah kami menjadi ciptaan baru yang hidup kudus di dalam Tuhan. Kami doakan gereja-gereja liberal di mana-mana Tuhan. Termasuk sebagian Indonesia kami dengar sudah terpengaruh. Tuhan kasihani, beri kesadaran, beri pertobatan. Mulai dari pemimpin supaya takut akan Tuhan, hormat dan menjunjung tinggi firman-Mu. Pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan, supaya boleh berbuah bagi kerajaan-Mu, sebab untuk itulah kami dipanggil. Kami dibeli oleh Kristus, menjadi warga kerajaan sorga yang berbuah untuk kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara.